Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 911-913. Teknik rahasia Fang Chun. Menatap ini, praktisi dari sekte Fang Chun dan Fang Baiqian keduanya memasang ekspresi di wajah mereka, menunjukkan kegembiraan. Sekte Fang Chun terkenal di seluruh dunia saat ini karena teknik rahasia Fang Chun ini. Hanya karena misteri teknik rahasia ini, tidak banyak orang di seluruh sekte Fang Chun yang berhasil mempraktikkannya. Terlalu mendalam, banyak praktisi sekte Fang Chun tidak mampu mencapai pencerahan sepanjang hidup mereka. Namun mereka tidak menyangka bahwa nenek moyang bayangan benar-benar mengerti. Dalam kondisi ini, Lin Yan akan mati. Pada saat ini, mata Lin Yan juga memadat. Mata daunnya terbuka, dan keterampilan bertarungnya digunakan secara ekstrim. Pada saat ini, metode lelaki tua bayangan itu dalam memadatkan teknik rahasia Fang Chun dan bahkan arah aliran kekuatan spiritual di tubuhnya semuanya dilihat oleh Lin Yan. Dengan serangan kekuatan spiritualnya yang tiba-tiba, dia membuka sebuah area. Dalam sekejap, semua energi spiritual dalam jangkauan itu terkondensasi. Ini adalah tempat dengan reruntuhan dari 90.000 tahun yang lalu, dan aura di sini juga berasal dari 90.000 tahun yang lalu. Aura di tempat seperti itu semuanya terkondensasi di suatu area, dan ditambah dengan kekuatan dari lelaki tua bayangan itu sendiri, bisa saja itu terjadi, dikatakan sangat menakutkan. Tidak hanya itu, meski Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda dapat melihat bahwa kekuatan dalam kehampaan di area tersebut terkondensasi. Teknik rahasia Fang Chun segera membuat semua orang merasa itu sangat misterius. Ini benar-benar teknik yang luar biasa. Jika Lin Yan hanyalah orang biasa, bahkan jika dia memiliki teknik mata Dao dan Dou Zantian, akan sulit untuk mengembangkan teknik rahasia ini secara langsung. Tapi dia adalah seorang kaisar di kehidupan sebelumnya. Dia sudah mahir dalam semua jenis sihir, dan dia tahu semua sihir misterius, tapi sekarang sulit untuk menunjukkan kekuatannya. Oleh karena itu, hanya dengan sedikit berpikir, saya memahami seluk-beluk teknik rahasia ini. Ledakan. Saat lelaki tua bayangan itu menggunakan teknik rahasia ini, tubuhnya menjadi sedikit lebih lemah. Terlihat bahwa melakukan teknik rahasia seperti itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Tapi dia juga menunjukkan senyuman. Teknik rahasia Fang Chun adalah teknik rahasia yang paling dibanggakan dari sekte Fang Chun. Jika digunakan, dapat membunuh orang di berbagai tingkatan. Menurutnya, pemuda di depannya pasti akan mati. Memanggil. Saat dia mencibir, kekuatannya juga mengarah ke Lin Yan. Leluhur itu perkasa, kata kultivator dari Fang Chun Men, dengan ekspresi lega di wajahnya. Berdengung. Tetapi pada saat ini, Lin Yan juga tiba-tiba mengambil tindakan, kekuatan spiritual yang kuat muncul, dan tiba-tiba jatuh ke depan, menggambar lingkaran yang lebih besar di area itu. Ini adalah, semua orang menatap dan tercengang. Bagaimana mungkin, lelaki tua bayangan itu juga tampak galak. Wow, saat sebuah suara terdengar, kekuatan spiritual di area itu langsung memadat dan bergabung dengan kekuatan Lin Yan sendiri, dan bahkan kekuatan dari kehampaan yang lebih dalam tiba-tiba jatuh padanya. Ledakan. Kemudian kekuatan ini dikendalikan oleh Lin Yan, dan segera membombardir kekuatan lelaki tua hantu itu. Teknik rahasia 1 inci persegi dapat digunakan untuk membatasi 1 inci persegi tanah dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Menatap Lin Yan, lelaki tua Su Ying berteriak. Bahkan kultivator dari Fang Chun Men dan Fang Baiqian pun terkejut. Karena sampai saat ini pun mereka masih belum mengetahui bagaimana cara melakukannya. Sekalipun Anda memiliki bakat luar biasa untuk teknik rahasia semacam ini, Anda mungkin harus mempelajarinya selama ratusan tahun sebelum berhasil mempraktikkannya, bukan?
Lin Yan hanyalah seorang pemuda, apalagi murid dari Sekte Fangchun. Tentu saja kamu mengajarkannya kepadaku. Lin, kata Yan. Mendengar ini, lelaki tua itu tiba-tiba mengerutkan kening. Ledakan. Ketika dia terkejut, kedua kekuatan telah saling membombardir, dan kekuatan rahasia lelaki tua itu tiba-tiba menghilang. Dia tidak sebesar inci persegi Lin Yan, dan bahkan kurang megah dari tanah kosong Lin Yan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana cara bersaing dengan Lin Yan? Bahkan kekuatan semacam ini datang ke tubuhnya. Ada seorang jenius sepertimu di dunia ini. Fang Chunman adalah musuhmu. Aku khawatir masa depan akan menjadi. Ketika lelaki tua bayangan itu baru saja mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya dibombardir oleh kekuatan ini. Kemudian bayangan itu juga menghilang, dan tanda pada senjata Tao itu tiba-tiba hancur. Melihat pemandangan ini, para pembudidaya Fang Chunman sangat terkejut. Nenek moyang mereka Su Ying dikalahkan oleh Lin Yan. Selain itu, mereka telah mempraktikkan teknik rahasia Fang Chun selama bertahun-tahun tetapi belum pernah menemukan jawabannya, namun Lin Yan benar-benar mempelajarinya. Orang kuat dari Fang Chunman sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Ledakan. Namun, pada saat ini, Lin Yan mengambil tindakan lagi, dan energi spiritual membagi suatu area dan mengambil suatu tempat. Energi spiritual di sana tiba-tiba memadat sepenuhnya, dan kemudian bergabung dengan kekuatan Lin Yan. Karena tubuh reinkarnasinya, fisik ini dapat menampung ribuan jenis kekuatan spiritual yang berbeda. Meskipun Lin Yan sekarang hanya memiliki selusin fisik, itu sudah luar biasa. Oleh karena itu, ketika Lin Yan melakukan teknik rahasia Fang Chun ini, dia bahkan lebih terkejut daripada ketika orang-orang dari Sekte Fang Chun melakukannya. Selain itu, Lin Yan mampu mengembangkan kekuatan ini menjadi pedang dan seterusnya. Pada saat ini, Lin Yan berubah menjadi pedang panjang dan menyerang langsung ke arah pria kuat di pintu inci persegi itu. Anda tahu, kekuatan Lin Yan sangat menakutkan. Di bawah teknik rahasia Fang Chun, kekuatan 4 arah diintegrasikan ke dalamnya, yang jauh lebih mencengangkan daripada serangan sederhana Lin Yan. Bagaimana praktisi dari Sekte Square Chun ini bisa menolak? Pedang panjang itu melesat dan menembus langsung ke dalamnya. Memanggil. Ketika orang ini meninggal, senjata Tao berubah menjadi aliran cahaya dan terbang keluar. Lin Yan tidak menghentikannya, tapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Alat Dao ini sangat luar biasa, dengan lebih dari satu tanda. Pada saat ini, suara menyakitkan juga terdengar. Fang Baiqian langsung dikejutkan dan dibunuh oleh Wan Juetian. Meskipun Wan Juetian juga terluka, dia masih lebih kuat. Adapun praktisi lain dari Sekte Fang Chun, mereka juga dieliminasi oleh Miao Han, Lin Yiyun dan lainnya. Pertarungan ini juga berakhir seperti ini. Semuanya menghela nafas lega. Pertarungan ini hampir membuat mereka putus asa. Untungnya, Lin Yan mengambil tindakan dan membalikkan keadaan pertempuran. Pada saat yang sama, mereka juga merasa ngeri di dalam hati karena kekuatan Lin Yan benar-benar telah mencapai tingkat seperti itu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Wan Juetian memandang Lin Yan. Pergi atau masuki penghalang, kata Lin Yan. Para pembudidaya di Zhongjiang sudah menjadi pembunuh, dan mereka tidak punya jalan keluar. Meskipun Lin Yan membunuh para penggarap klan Fang Chun, tidak ada penggarap alam pencerahan sejati di klan Fang Chun. Dan apakah itu Lu Chen atau Geluo, mereka semua adalah praktisi sejati alam pencerahan. Tidak mungkin untuk pergi. Kami akhirnya sampai di sini dan kami tidak akan pernah pergi. Terlebih lagi, kami takut dikelilingi oleh praktisi pencerahan di luar. Begitu kami pergi dan keluar dari kendali mereka, kami pasti akan mati. Untuk membunuh penduduk Zhongjiang, tidak hanya ada orang kuat di sini. Ada juga orang di luar,
kalau-kalau mereka kabur. Saya juga ingin menyaksikan zaman seperti apa 100.000 tahun yang lalu. Banyak mata anak muda yang terfokus, dengan pandangan penuh harapan. 100.000 tahun yang lalu, hal itu tidak dicatat dalam buku-buku kuno dan sepertinya ada hubungannya dengan rahasia langit dan bumi. Dan apakah itu pedang perunggu, peti mati emas yang digantung, atau berbagai harta karun, semuanya ada di dalam penghalang. Meski begitu, ekspresi semua orang masih kental dan serius. Ada orang kuat di luar, dan ada orang di sini yang ingin membunuh mereka. Penghalang itu mungkin lebih berbahaya, bukan? Lebih sulit memasuki penghalang daripada mencapai langit. Kebaikan. Pada saat ini, Lin Yan tampak terkejut, dan alisnya tiba-tiba menyatu. Ada apa? Tanya Wan Juetian, semangatnya sangat tegang. Dengan mata Dao terbuka, Lin Yan memfokuskan matanya dan melihat ke dalam kehampaan. Dia memiliki tubuh Void Dao dan dapat menembus segala sesuatu di dalam kehampaan, kecuali seseorang bersembunyi lebih dalam di dalam kehampaan, akan sulit untuk melepaskan diri dari matanya. Tapi ketika Lin Yan melihat, dia tidak melihat apapun. Tidak apa-apa, dia masih sedikit terkejut. Sepertinya ada aliran nafas barusan, tapi itu berlalu sebentar, tapi mungkin tidak ditujukan pada mereka. Aku akan menggambar lingkaran dan mengutukmu sampai mati. Saat ini, sebuah suara juga terdengar. Mata Lin Yan menoleh dan tiba-tiba melihat ke kejauhan. Shen Yisan. Melihat lingkaran itu, Lin Yan mengerti sepenuhnya. Dia ternyata seorang kutukan. Pantas saja ada nafas yang melewati kehampaan tadi, itu adalah kekuatan kutukan. Kekuatan semacam ini sangatlah misterius dan sulit untuk dijelaskan dengan jelas. Konon kekuatan ini berasal dari saat alam langit dan bumi pertama kali dibuka. Itu adalah kekuatan api langit, kekuatan batu langit, Del. Dan kekuatan kutukan ini juga merupakan sejenis kekuatan asli. Tidak ada yang tahu di mana kekuatan ini berada. Hanya ada sedikit ahli kutukan di dunia. Bahkan orang kuat dari Tianjifang akan kesulitan menyimpulkan kekuatan ini. Selama 100.000 tahun terakhir, ada master klan iblis yang kuat yang merupakan kutukan. Dia membuat masalah di alam iblis. Setiap kali manusia jenius muncul, orang kuat klan iblis akan menemukan jejak auranya atau menemukan pakaiannya sedang memakainya, dan kemudian biarkan kutukan iblis itu mengutuknya. Dalam keadaan seperti itu, banyak sekali manusia jenius yang terbunuh. Dan para jenius itu mati tanpa ada yang menyadarinya. Tidak ada yang curiga pada awalnya, tetapi sekarang mereka memiliki tanda yang sama di tubuh mereka, dan para praktisi tersebut baru menyadari bahwa ini adalah metode dari ahli kutukan. Kemudian, umat manusia yang kuat mencoba yang terbaik untuk menembus alam iblis beberapa kali sebelum membunuh kutukan iblis. Jika tidak, manusia jenius yang tak terhitung jumlahnya akan layu, dan tidak akan ada kemakmuran saat ini. Sejak saat itu, banyak orang mengetahui betapa kuatnya master kutukan itu, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. Lagi pula, begitu orang-orang ini bersembunyi dan menggambar lingkaran serta mengutuk Anda sepanjang hari, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan terbunuh secara tidak sengaja saat mereka keluar suatu hari nanti. Suatu ketika ada seorang jenius yang baru saja meninggalkan keluarganya. Kebetulan terjadi perkelahian antara dua orang kuat di kejauhan, dan dia terbunuh setelahnya. Sangat frustasi untuk mati. Lin Yan tidak menyangka Shen Yisan akan memiliki kemampuan seperti itu sekarang. Teknik kutukannya hampir hilangkan. Ketika Lin Yan berkeliling, dia melihat beberapa metode menumbuhkan kutukan. Dan begitu Anda dikutuk, kecuali Anda cukup kuat untuk melawan kekuatan kutukan tersebut, akan sulit untuk mematahkan kutukan tersebut. Permaisuri King Hua pernah berkata dalam buku pegangannya bahwa tubuh yang menentang surga adalah tubuh yang dikutuk oleh surga. Siapa orang yang paling terkutuk di dunia?
Tidak ada keraguan bahwa itu adalah Lin Yan. Bang bang bang. Pada saat ini, kehampaan tiba-tiba meledak di depannya, dan aura kuno meledak. Kultivator di Zhongjiang tiba-tiba terkejut. Sebelum dia memahami apa yang terjadi, dia tertarik dengan nafas. Kuno, ledakan. Ini. Para pembudidaya Zhongjiang lainnya sedikit terkejut saat melihat ini. Apa itu tadi? Apakah itu badai kehampaan? Terlalu tragis untuk memamerkan kematiannya. Dia terbunuh oleh badai kehampaan. Bagaimana bisa badai kehampaan muncul di tempat yang begitu bagus? Para pembudidaya dari Xinjiang Tengah ini niat awalnya adalah untuk membunuh para pembudidaya dari 4 alam, tetapi setelah melihat Shen Yisan, dia mengambil tindakan. Tapi sebelum dia bisa mencapai Shen Yisan, kehampaan itu tiba-tiba meledak, membentuk badai kehampaan. Ini sangat sial. Bunuh dia. Melihat kekosongan yang cocok lagi, para penggarap dari Zhongjiang berbicara. Shen Yisan, sebaliknya, acuh tak acuh. Dia mengumpulkan aura kultivator lain dengan tangannya, dan kemudian menggambar lingkaran di tanah lagi. Dia menggunakan mantra kutukan secara ekstrim, yang sangat kuat, mantra misterius dan sulit dipahami antara langit dan bumi. Tertawa. Pada saat ini, sebuah gunung besar tiba-tiba terbang. Gunung itu tiba-tiba meledak, dan semua orang terluka parah. Mereka memuntahkan darah dan tidak bisa berkata-kata, mata mereka terfokus. Sekarang Geluo sedang melawan Bai Fangqi, seorang kultivator alam pencerahan dari Xinjiang Timur. Garis dao kedua orang itu terjalin, dan gunung-gunung meledak dengan tangan mereka dan langsung memadatkan Bai Fangqi ke gunung besar. Memotretnya. Hal ini menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Saat ini, kelompok orang ini tidak lagi mampu melawan. Shen Yisan juga tiba-tiba berdiri, lalu mengambil tindakan, membunuh mereka secara langsung. Orang-orang ini tidak mau menerimanya. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat di generasinya. Ketika dia datang ke sini, dia menghadapi seorang anak laki-laki bahkan tanpa bergerak. Salah satu dari mereka dicekik oleh badai kehampaan, dan dia serta yang lainnya setengah mati di pegunungan diledakkan oleh para kultivator di alam pencerahan. Mereka tidak bisa berkata-kata, memanggil. Setelah mereka meninggal, sosok Lin Yan bergerak dan memimpin semua orang menuju ke sini. Situasi di sini yang dilihat Lin Yan Dao di depan matanya masih agak jauh. Ketika Lin Yan muncul, Shen Yisan tampak terkejut, dan kemudian berkata, "Ahem, kita bertemu lagi." "Hei, di tubuhmu." Tapi kemudian, Shen Yisan tiba-tiba berubah, dan kemudian ekspresinya serius, kamu. Dia mundur beberapa langkah, ekspresinya sangat rumit. Lin Yan juga tersenyum tipis, lalu berkata melalui pesan, sebagai ahli kutukan, apakah kamu masih takut akan hal ini? Bukannya aku takut, tapi aku benar-benar tidak menyangka fisikmu akan seperti itu muncul di dunia. Pantas saja beberapa hari yang lalu. Kekuatan Tuhan datang ke dunia ini, ternyata itu kamu. Shen Yisan pun menyampaikan pesan tersebut. Apa yang mereka katakan adalah rahasia duniawi dan tidak pantas didengar orang lain. Sepertinya kamu benar-benar keturunan gunung terkutuklah, kata Lin Yan. Lin Yan tahu di kehidupan sebelumnya bahwa ortodoksi kutukan berasal dari gunung terkutuklah. Tapi tidak ada yang tahu di mana gunung itu berada. Namun, Lin Yan pernah ke sana sebelumnya dan mengetahui bahwa gunung itu masih ada dan masih ada ahli kutukan di dunia, tetapi mereka hampir tersesat dan tidak banyak yang tersisa. Ahem, Saudara Lin, mulai sekarang kamu dan saya akan menjadi saudara. Tolong jangan biarkan siapapun tahu bahwa saya adalah ahli kutukan. Mengapa? Lin Yan bertanya. Oh, teknik kutukan ini, sebenarnya, aku mencurinya dari gunung terkutuklah. Jadi, hehe, Shen Yisan memiliki senyuman kejam di wajahnya, senyuman itu vulgar dan kejam. Bahkan Lin Yan terdiam,
tapi juga sedikit terkejut. Mampu mencuri mantra kutukan dari gunung terkutuklah sungguh luar biasa. Setidaknya kekuatan Shen Yisan saat ini benar-benar di luar jangkauan. Apakah dia juga orang yang terlahir kembali? Tidak seperti itu. Pada saat ini, pohon kuno Xuan Lei bergetar. Pohon tua, apa yang kamu lihat? Merasakan fluktuasi pohon kuno, Lin Yan tahu apa yang ingin dikatakannya. Saya tidak melihat banyak dari tampilannya, tetapi jika Anda ingin memasuki reruntuhan kuno dari 100.000 tahun yang lalu, saya punya cara. Setelah mengatakan ini, Xuan Leigu menambahkan kalimat lain, Anda tidak diperbolehkan menyebut saya pohon tua di masa depan. Saya belum tua, saya baru mendengar tentang Tao selama 50.000 tahun. Di masa depan, saya akan mencapainya kebenaran dan menyebarkan benih pohonku ke seluruh penjuru dunia. Petik 2. Katakan padaku, apa yang bisa kulakukan? Kata Lin Yan. Hanya untuk melihat apakah kamu berani. Pohon kuno Xuan Lei berkata secara misterius. Anda ingin Shen Yisan mengutuk suatu daerah, lalu biarkan saya masuk, menarik para pembudidaya dari Zhongjiang, lalu menjebak dan membunuh mereka. Hehe, itu dia. Pohon kuno Xuan Lei juga tertawa. Pohon yang buruk. Lin Yan berteriak melalui transmisi suara. Dia tahu bahwa pohon kuno Xuan Lei tidak menahan ide bagus, itu pasti ide yang buruk. Sudah kubilang, nak, jangan panggil aku pohon murahan. Akulah pohon yang akan mendominasi dunia di masa depan dan kaisar yang akan menyebarkan benih pohon ke 9 alam, kata pohon kuno Xuan Lei. Ahem, saudara Lin, kamu juga harus memasuki penghalang. Tiba-tiba aku memikirkan cara. Kamu hamil dengan tubuh yang menentang surga dan hanya akan dikutuk oleh surga. Kamu tidak akan terpengaruh oleh semua kutukan-kutukan itu. Master di dunia, bahkan jika saya mengutuk Anda, bahkan jika Anda mencapai puncak kultivasi, Anda tidak akan bisa mengutuk Anda sama sekali. Jadi, saya pikir saya akan mengutuk penghalang itu dan mengubah tempat itu menjadi tempat terkutuk, kemudian Anda masuk dan membiarkan para kultivator dari Zhongjiang masuk, memastikan bahwa mereka semua mati. Bahkan jika ada praktisi pencerahan yang dapat menahan kekuatan kutukan, saya pikir saudara Lin, ahem, kamu sangat kuat, kamu pasti bisa membunuhnya, kan? Lagi pula, ini adalah kerja sama kita berdua, kata Shen Yisan. Pelacur, Lin Yan berkata dalam sebuah pesan, baik pria ini maupun pohon kuno Xuan Lei bukanlah burung yang baik. Ini memang sebuah cara, tapi siapa yang tahu berapa banyak orang kuat yang akan muncul saat itu. Mungkin sebelum kekuatan kutukan itu meledak, dia akan dibunuh oleh penggarap alam pencerahan. Hehe, mendengar omelan Lin Yan saja, Shen Yisan tidak marah. Hehehe tersenyum jorok, tapi dia sangat bangga. Sial, itu sangat kejam. Lin Yan dan pohon kuno Xuan Lei mengucapkan kata-kata ini secara bersamaan. Pohon Xuan Lei kuno adalah salah satu pola guntur Lin Yan, dan Lin Yan tidak menyembunyikannya selama percakapan di antara keduanya. Jadi pohon tua ini secara alami mendengar semuanya. Pohon Xuan Lei kuno dimarahi sebagai pohon murahan tetapi masih kesulitan untuk membalasnya. Shen Yisan ini menyebutnya menyebalkan, tapi dia tampak menikmatinya. Ini sangat kejam. Apa yang kamu bicarakan? Saat ini, Miao Han memandang Lin Yan dan Shen Yi. Keduanya saling memandang sebentar, Lin Yan terlihat serius dan Shen Yisan terlihat kejam. Tentu saja ini rencana besar. Melihat wajah Shen Yisan, Miao Han sedikit terkejut, dan segera menarik Lin Yiyun menjauh darinya. Saat pria ini berbicara, ekspresinya terlalu vulgar dan kejam. Kalian tunggu di sini dulu, ayo ke depan dan lihat. Lin Yan berbicara saat ini, dan kemudian menatap Shen Yisan. Shen Yisan terkekeh dan segera mengikutinya. Mereka berdua melakukan perjalanan dengan sangat cepat dan segera sampai di suatu tempat tidak jauh dari penghalang.
Mereka bersembunyi di kegelapan. Di bawah pandangan, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada banyak orang yang bersembunyi di kehampaan penghalang pembentukan. Hal ini membuat Lin Yan mengerutkan kening. Jika Anda masuk seperti ini, maka akan muncul. Namun, mereka akan dikepung, dan ketika saatnya tiba, bahkan di dalam formasi, akan sulit bagi mereka untuk bersaing. Orang-orang di Zhongjiang ini telah membuat persiapan yang matang dan pasti akan menjebak serta membunuh mereka. Tidak ada cara untuk terburu-buru. Bahkan kata Shen Yisan, hanya ada 2 kultivator alam pencerahan. Ekspresi Lin Yan menjadi tenang, dan kemudian berkata, Jiansu, kekuatanmu saat ini seharusnya mampu menghadapi 1 kultivator alam pencerahan, kan? Dan aku sekarang lemah. Ini terlalu besar untuk dihadapi, kata pohon kuno Xuan Lei. Dalam hal ini, saya hanya bisa pergi. Pasti ada tanah Tao di tempat itu 100.000 tahun yang lalu. Sepertinya Anda tidak berencana untuk mengambilnya lagi. Jangan, aku seharusnya bisa menghadapinya. Meskipun aku telah menghabiskan setengah dari vitalitasku, seharusnya tidak ada masalah untuk berurusan dengan seorang kultivator alam pencerahan. Pohon segera berubah pikiran. Tentunya dia juga tidak pernah melupakan Dao Tu. Pertempuran ini hanya bisa berumur pendek. Jika berlangsung lama, praktisi alam pencerahan lainnya mungkin akan datang, kata Lin Yan, dan dia telah melihat bahwa banyak orang jenius dari Xinjiang Tengah telah memasuki simpul ini. Ini adalah kesempatan bagus untuk mempelajari era 100.000 tahun yang lalu. Peluang seperti ini mungkin hanya datang sekali dalam 100.000 tahun. Lagi pula, meski reruntuhan kuno telah dibuka di banyak daerah di setiap zaman, tidak ada yang pernah mengatakan bahwa reruntuhan dari 100.000 tahun yang lalu itu dibuka. Lin Yan tidak mau menyerah. Hal yang sama berlaku untuk pohon kuno Xuan Lei. Saudara Shen, seberapa yakin Anda mengutuk daerah itu? Lin Yan memandang Shen Yisan lagi. Dia tidak punya pilihan. Kami hanya bisa mengikuti apa yang dikatakan Shen Yisan sebelumnya. Selain itu, tidak banyak praktisi di alam pencerahan di sini, dan Lin Yan ingin menjebak dan membunuh mereka. Aku bisa melepaskan semua kekuatan kutukanku dan mengubah tempat itu menjadi tempat hukuman surgawi. Namun, dengan fisikmu, jika hukuman surgawi datang, kamu akan menjadi orang pertama yang dihancurkan. Selain itu, aku juga bisa mengutuk orang-orang yang dulunya kuat, selama hidup mereka. Tanda yang ditinggalkan di sini akan memungkinkan orang-orang berkuasa ini untuk mengambil tindakan. Namun, dengan kekuatan saya hanya dapat membiarkan mantan praktisi pencerahan setengah langkah mengambil tindakan. Kata Shen Yisan. Mata Lin Yan memadat, lalu dia mengangguk. Seorang kultivator yang mencapai tahap pencerahan setengah langkah 90.000 tahun yang lalu pasti sangat kuat, bukan? Selain itu, Shen Yisan dapat mengutuk siapapun, iblis, di dunia. Selama kuat, ia bisa dikutuk sampai mati. Tapi dia satu-satunya yang tidak bisa mengutuk Lin Yan. Karena Lin Yan adalah makhluk surgawi dan hanya bisa dikutuk oleh Tuhan. Terus terang, ahli kutukan biasa tidak memenuhi syarat untuk mengutuk Lin Yan. Oleh karena itu, meskipun orang kuat yang dikutuk oleh Shen Yisan di area itu mengambil tindakan, Lin Yan akan baik-baik saja. Ini seperti Lin Yan dan orang-orang kuat terkutuk itu mengambil tindakan terhadap para pembudidaya di Zhongjiang. Mengenai apakah bisa berhasil, Lin Yan tidak yakin. Lin Yan tidak percaya pada kekuatan kutukan Shen Yisan. Namun, ini adalah satu-satunya kesempatan. Ambil tindakan, kata Lin Yan, lalu berbalik dan memanggil Miao Han dan yang lainnya, lalu memberitahu mereka bahwa begitu dia mengambil tindakan, semua orang akan langsung berkeliling dan memasuki penghalang. Mendengar ini, Wan Juetian dan yang lainnya juga mengangguk. Wajah Shen Yisan tampak pucat saat ini.
Terlihat jelas saat ini, dia juga menjadi berhati-hati. Dalam kehampaan, kekuatan misterius melintas lagi. Jika Lin Yandao tidak memiliki penglihatan yang tak tertandingi, dia tidak akan menyadarinya sama sekali. Bahkan jika dia menyadarinya, Lin Yan tidak tahu dari mana kekuatan ini berasal. Berdengung. Namun, Lin Yan merasakan kekuatan misterius ini, yang jatuh langsung ke penghalang. Areanya tidak besar, tapi Lin Yan merasa luar biasa. Oke, kata Shen Yisan dengan ekspresi sepucat kertas.